Selamat sore Pak, perkenalkan saya Andri Jonathan Nathaniel Ninggolan, NIM 12S23017 dan teman saya. Saya Yolanda Saragi dengan NIM 12S23050. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum kami yang T02 yaitu akademik simulator. Di sini kami akan menjelaskan di T02 ini apa saja yang akan mau dilakukan. Yang pertama itu ada task 01, task yang pertama add more courses yang tugas pertama Anda adalah mengembangkan sebuah driver class academic.driver.driver 1 yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple akademik model course gunakan array sebagai media penyimpanan. Di sini nanti kami akan mengimport model yang bagian dari course. Lebih lanjut, driver juga harus memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris masukan interaktif dari pengguna. Setiap baris masukan merepresentasikan data sebuah kurs. Sebuah baris masukan terdiri atas 4 segmen yang diseparasi dengan tanda pagar. Keempat segmen merepresentasikan data yang diperlukan untuk membentuk sebuah kurs. Pada saat eksekusi, driver akan terus-menerus membaca baris masukan hingga diperintahkan untuk berhenti. Nanti perintah berhenti dengan ditandai dengan triple dash. Seperti inilah inputannya. Nanti diakhiri dengan triple dash. Nanti eh, outputnya akan seperti ini. Yang tanda pagarnya tadi diubah menjadi tanda pip. Kemudian task dulu akan dijelaskan oleh teman saya. Task 2, add more students. Tugas kedua Anda pada prinsipnya sama dengan task 01. Perbedaan terdapat pada entiti yang dioperasikan yakni academic.model.student yang driver dan driver yang ditulis academic.driver.driver 2. Nah, berikut adalah contoh inputan dari task 2 dan outputnya. Kemudian task 3, add more enrollment. Tugas ketiga Anda pada prinsipnya sama dengan task 1 dan task 2. Perbedaan terdapat pada entity yang dioperasikan yakni academic.model.enrollment dan driver yang ditulis academic.driver.driver 3. Berikut adalah contoh inputannya dan outputnya. Kemudian task 4, add more everything. Tugas keempat merupakan penggabungan dari task 1 dan task 2 dan task 3. Pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan semua driver atau academic.driver.driver 4 yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple pada semua entitas, yaitu academic.model.course, academic.model.student, dan academic.model.enrollment. Untuk membedakan instruksi, ditambahkan sebuah segmen pada bagian awal input dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu course add dimaksudkan untuk menambah sebuah entitas academic.model.course. Yang kedua, student add dimaksudkan untuk menambah sebuah entitas academic.model.student. Yang ketiga, enrollment add dimaksudkan untuk menambah sebuah entitas academic.model.enrollment. Berikut adalah contoh inputan dan berikut adalah outputnya. Bagian model akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan model untuk tugas yang pertama. Di sini ada model kurs. Di sini saya akan menjelaskan dulu bagian yang paling atas yaitu package academic.model. Jadi di sini model itu disimpan dalam bagian dari akademi yang berada pada bin. Kemudian di sini ada nama saya dan peer saya. Kemudian ada kelas yang yang bernama course. Di sini isi kelasnya itu ada beberapa variabel yaitu code, name, credit, semester yang masing-masing itu ada private string, kemudian ada private integer yang berarti eh, string code, string name, integer credit dan string semester ini bersifat private atau tidak bisa diakses oleh kelas lain, yaitu artinya mereka ini cuma bisa diakses oleh kelas core saja. Kemudian ada public course string
code, string name, integer credits, kemudian string semester. Di sini dijelaskan bahwa nama-nama dari code, name, credits, semester ini akan diisi nilainya sesuai dengan isi dari nanti yang mau dimasukkan oleh mahasiswa, yaitu ada this code sama dengan code, this name sama dengan name, this credit sama dengan credits, this semester sama dengan semester. Di sini artinya nanti code ini code ini akan berisi nilai dari code tersebut. Kemudian nama akan diisi dengan nilai nama, kredit akan diisi dengan nilai kredit, dan kemudian semester akan diisi dengan semester. Di sini akan public string get code ini artinya semua akan diisi eh, ko- sesuai dengan masing-masing variabelnya. Contoh code akan diisi pada public string get code, kemudian eh, public string get name diisi dengan name, public integer get credits akan diisi dengan credits, public string get semester akan diisi dengan semester. Begitu pula ada override, kemudian return this code, pip this name, pip this credit, pip di semester ini. Inilah nanti contoh dari pemodelan outputnya yang dibatasi dengan pip. Kemudian kemudian ada model dari enrollment. Sama seperti tadi, ini model dari eh, akademik yang disimpan di bin. Di sini ada namanya ada public class enrollment. Ini adalah bagian dari kelas publik yang berisi private string code, private string ID, private string angkatan, private string semester, private string grade. Di sini eh, kenapa pakai private? Karena nanti eh, semua dari code, ID, angkatan, semester, grade ini tidak bisa diakses oleh kelas lain. Eh, ini cuma bisa diakses di kelas enrollment saja. Kemudian sama seperti tadi, public enrollment, string code, string ID, string angkatan, string semester ini nanti untuk memasukkan nilai dari masing-masing nilai itu sendiri. Jadi this code akan diisi dengan code, ID akan diisi n- dengan ID, angkatan akan diisi dengan tahun angkatan, semester akan diisi dengan nilai yang semester, grade sama dengan non. Ini kenapa bisa non? Karena pada mahasiswa ketika memulai suatu semester itu belum ada nilainya sama sekali atau masih nol. Kemudian ada public string to string, return code, pip ID, pip angkatan, pip semester, pip grade itu nanti akan pemodelan outputnya yaitu yang dipisahkan oleh pip. Kemudian model untuk student sama seperti tadi, disimpan di dalam akademik, kemudian juga memiliki kelas student yang berisi private string ID, private string name, private string angkatan, private string prodi. Ini semua kenapa private? Ya sama seperti tadi, cuman bisa di eh, cuman bisa diisi oleh di dalam student, public class student, nggak bisa di kelas lain. Sama seperti tadi juga ada public student, string ID, string name, string angkatan, string prodi. Di sini akan diisi masing-masing sesuai dengan nilainya. ID akan diisi dengan ID, name diisi akan dengan nama, string akan diisi dengan angkatan, prodi akan diisi dengan prodi. Begitu pula yang di bawah ini yang line 20 return ID, pip name, pip angkatan, pip prodi itu sama seperti pemodelan outputnya akan dibatasi dengan pip. Kemudian saya akan menjelaskan sebagian dari driver, bagian driver satu. Di sini tadi diminta nanti menyim- eh, akan mengimpor dari akademik model course. Maka di sini akan ada import academic model course yang artinya eh, model yang model course yang ada di bawah ini akan diimpor ke dalam driver satu, sehingga nanti tinggal melanjutkan dari course saja, karena peraturan apa
kelasnya udah dibentuk di course. Line line ke-8 itu ada public class driver satu. Di sini public static void main string arguments. Di sini ada fungsi fungsi main yang nanti akan dimasukkan yang akan dimasukkan sesuai dengan apa yang mau dimasukkan eh, di course tadi. Eh, Contohnya tadi ada code, name, credits, kemudian semester. Di sini course akan diisi dengan courses sama dengan new courses 999. Ini artinya but eh, akan ada bisa sebanyak 999 kali eh, data memasukkan data oleh mahasiswa. Course count-nya itu dimulai dari nol, artinya nanti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 999. While true, kalau misalnya nanti benar string input sama dengan scanner next line, nanti akan kalau misalnya sesuai dengan inputannya tadi akan dilanjutkan di next berikutnya. Jika tidak, maka nanti eh, akan harus menerima objek yaitu triple dash yang berarti inputan itu selesai. Kemudian string parts itu input split regex tanda pagar ini maksudnya penginputan itu dibatasi oleh tanda pagar. Nanti contoh ID baru tanda pagar, baru nama, baru tanda pagar, baru berikutnya misalkan masing-masing dengan tanda pagar. Jika eh, panjangnya panjangnya inputan itu cuma 4, yaitu code, name, credit, dan semester. Yang dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ada course, new course, code, name, credit, semester. Ini berarti akan ada dimasukkan nilai yang baru yaitu new course yang berisi code, name, credits, kemudian semester. Begitu pula hingga selanjutnya, baru for in, in integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari course count. Kalau misalnya i udah sampai tadi di triple dash kan, maka sistem akan mengeluarkan output yaitu eh, yang data yang sudah dimasukkan tadi yang dipisahkan oleh tanda pagar tadi. Kemudian inputan ditutup. Kemudian driver kedua di sini eh, sama seperti yang di bawah tadi itu diimpor dari model student. Kemudian ini nama public class-nya itu driver 2 sama seperti yang tadi itu ada main yang menginput student. Nah, nanti studentnya itu akan diterima 999 banyaknya dan dimulai dari nol perhitungan studentnya. Ketika benar, maka string input akan melakukan inputan di line berikutnya. Jadi contoh nanti udah dimasukkan input kan benar, baru lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. If input equals an object triple dash, itu nanti kalau misalnya lanjut terus lainnya kan, kalau mau diberhentikan itu tinggal dimasukkan triple dash-nya tadi. Kemudian string parts input split regex tanda pagar itu nanti dimasukkan tanda pagarnya untuk dipisahkan data-data contoh misalnya tadi itu ada ID, name, angkatan prodi itu ID-nya dipisah menggunakan tanda pagar untuk memisahkan ID dan name, name dengan angkatan, angkatan dengan prodi gitu. If parts lain sama dengan 4. Ini artinya panjang dari inputan nanti itu ada 4 pemisahan yaitu ID, name, angkatan, prodi. Kemudian new student ID, new student itu nanti akan menerima langsung sekaligus 4 nilai yaitu ID, name, angkatan, dan prodi. Begitu pula seterusnya. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count, itu akan mengeluarkan inputan students
yang sudah dimasukkan tadi sebanyak berapa seberapa banyak gitu kan sampai 999 kemudian di triple dash kan maka scanner close atau inputan ditutup. Kemudian driver 3 akan dilanjutkan oleh peer saya. Kemudian saya akan menjelaskan bagian driver 3 dan driver 4. Nah, bagian driver 3, pada line pertama terdapat package academic.driver. Nah, itu gunanya untuk menandakan kalau file ini ada di dalam package academic driver. Kemudian ada import academic.model.enrollment itu eh, kita menggunakan kelas enrollment dari package dari academic.model. Nah, enrollment ini menyimpan data pendaftaran mahasiswa pada model tadi yang telah dijelaskan oleh saya. Kemudian pada line 9 terdapat import java.util.scanner itu digunakan untuk membaca input dari kita, dari user. Kemudian pada line 11 terdapat public class driver 3 ini merupakan nama kelas utama yang akan kita eksekusi. Kemudian public static void main string array RCS itu merupakan metode utama di Java, tempat program yang akan kita jalankan. Kemudian pada line 13 terdapat scanner sama dengan new scanner system.in. Nah, itu untuk membaca input dari user, dari keyboard. Kemudian enrollment sama dengan new, enrollment dengan array 100 itu membuat array dengan kapasitas 100 untuk menyimpan data pendaftaran mahasiswa. Kemudian integer enrollment count sama dengan 0 itu merupakan variabel yang nge-track jumlah pendaftaran yang masuk ke array. Kemudian pada line 17 terdapat while true, itu merupakan loopingan yang berjalan terus-menerus sampai ada perintah break. Kemudian ada string input sama dengan scanner.nextLine. Nah, itu merupakan eh, tanda bahwa program membaca input dari user dalam satu baris. Kemudian pada line pada line 19 terdapat if input.equals kemudian break itu triple dash eh, itu tandanya loopingan akan berhenti jika kita menginput triple dash. Kemudian pada line 23 terdapat string parts sama dengan input.split tanda pagar itu program bakal memecah input berdasarkan simbol pagar dan akan menyimpannya ke dalam array parts. Kemudian eh, pada line 25 terdapat if parts.length sama dengan 5 itu ngecek apakah jumlah elemen di array parts itu ada 5. Kalau kurang dari 5, program nggak bakal masuk ke bagian if parts.length ini. Ini digunakan untuk menghindari error. Kemudian pada line 26 sampai line 31 terdapat string comment code ID angkatan semester. Nah, itu untuk eh, menyimpan data ke variabel. Kemudian pada line 36 32 terdapat enrollment sama dengan new enrollment code ID angkatan semester. Nah, kita membuat objek enrollment ini pakai data dari model yang tadi, kemudian disimpan ke array index enrollment count. Kemudian kita juga menambahkan enrollment count itu biar data selanjutnya masuk ke slot berikutnya, kayak array loopingan gitu. Kemudian pada line 36 terdapat system.out.print comment, terus tanda pip, code pip, ID, code angkatan, terus habis itu merupakan format dari output yang kita harapkan. Kemudian terdapat scanner.close pada line 42 itu untuk menutup scanner buat mencegah kebocoran memori. Kemudian
Driver 4 pada line pertama terdapat eh, package academic.driver. Itu menandakan kalau file ini ada di package academic.driver. Kemudian eh, pada line 8 ada import academic.model.course dan student enrollment itu gunanya untuk course itu buat menyimpan data dari mata kuliah, student itu buat menyimpan data mahasiswa, kemudian enrollment itu buat menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah. Nah, itu kita impor dari si model tadi. Nah, kemudian ada import java.util.scanner. Nah, itu untuk membaca input dari user. Kemudian pada line 13 terdapat public class driver 4 itu merupakan penamaan dari code kita. Kemudian eh, terdapat public static void main string argumen scanner sama dengan new scanner system dot in. Nah, kita buat scanner buat membaca input. Kita juga membuat array buat menyimpan data yang masing-masing 100. Itu terdapat pada line 21 sampai 23. Kemudian integer course count, student count, enrollment count itu sama dengan 0. Itu buat nge-track jumlah data yang udah masuk. Kemudian pada line 25 sampai di line 33 merupakan loopingan untuk membaca input. Loopingan berjalan terus sampai kita ketemu eh, triple dash yang tandanya buat berhenti. Kemudian eh, kita juga menggunakan tanda pagar untuk membaca input user, kemudian dipecah supaya jadi array. Kemudian string comment dengan parts Reynolds eh, itu untuk mengambil bagian pertama sebagai komen yang menentukan perintah. Kemudian pada switch comment pada line 35 kita menggunakan switch case biar lebih rapi dibandingkan kita menggunakan if else. Kemudian pada line 36, 49 dan 62 terdapat case course add, student add, dan enrollment add itu untuk menambah mata kuliah mahasiswa dan pendaftaran mahasiswa. Kalau case course add sampai line 7 merupakan eh, mengambil data dari input code, name, credit, semester. Kita menggunakan objek course itu untuk memasukin yang pakai array. Terus kemudian sama halnya sama kayak student add, sama halnya kayak course, student add. Kemudian pada line 77 terdapat loopingan for itu untuk menampilkan semua data yang sudah dimasukkan. Scanner.close pada line 87 untuk menutup scanner. Kemudian kami akan membuat ngeran code-nya. Yang pertama kami akan ngeran driver 1. Ya. Coba pause dulu. Pause, jangan bacakan.
Kemudian kami akan eh, lakukan memasukkan inputan yaitu yang untuk driver satu. Inputannya itu ada ini. Inputannya. Berikut adalah hasil dari driver satu kami eh, berhasil. Kemudian ada driver dua kami akan kami coba untuk eh, kami keluarkan outputnya. Berikut inputannya. Berikut adalah outputnya dari driver driver dua kami. Kemudian driver tiga akan kami buat outputannya. Berikut inputannya. Memang untuk driver tiga kami belum berhasil mengeluarkan outputnya. Ada kesalahan pada driver tiga kami, tapi cuman salah 10 poin, eh, tapi 10 poin lagi kami benar. Kemudian driver 4 kami akan kami coba untuk mengeluarkan outputnya. Berikut inputan dari driver 4 kami. Apa sih? Harus adanya penelitian. Berikut driver 4 kami, output berhasil dikeluarkan. Demikianlah hasil dari presentasi dari praktikum kami. Jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan, kami minta maaf. Terima kasih, Pak. Selamat sore.